Bersatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 4 Mei 2022 bersama saya, Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk merenungkan bacaan Injil dari ini, dari Injil Yohanes, bab 6 ayat 35 sampai dengan 40. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengajak kita untuk kembali mengingat betapa melalui Yesus kita memperoleh keselamatan. Ungkapan mengenai roti hidup tidak hanya sekedar berbicara soal roti secara jasmania saja, tetapi roti yang dimaksud adalah bahwa gambaran Yesus sendiri yang menghadirkan dirinya, menggambarkan dirinya sebagai makanan yang membawa kita pada kehidupan. Maka dari itu, tujuan ungkapan Yesus adalah bahwa sesungguhnya pada masa Yahudi pada waktu itu, banyak orang mengutamakan makanan. Makanan menjadi hal yang utama. Dan Yesus ingin menggambarkan bahwa dirinya adalah jauh lebih utama daripada makanan itu. Karena itulah Dia memilih untuk mengungkapkan sebagai gambaran roti hidup. Karena roti yang utama senantiasa membawa kehidupan dan karya keselamatan. Maka mari saudari-saudara yang terkasih, kita sungguh menyadari Yesus dimanapun kita berada, agar kita sungguh mampu memahami apa makna roti hidup yang Yesus ungkapkan bagi orang-orang dalam bacaan Injil ini. Dan mari saudari-saudara yang terkasih, kita mohon rahmat dan juga kekuatan darinya, supaya kita sungguh mampu menyadari betapa besar kekuatan rahmat Allah yang hadir melalui Yesus sendiri, agar kita sungguh mampu memahami betapa besar kasih yang Allah berikan kepada kita melalui segala usaha yang Yesus perlihatkan bagi kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Yesus, sumber kehidupan, kami bersyukur atas segala bimbingan dan juga atas segala ajaran melalui sabda-Mu. Semoga kami mampu sungguh menjadi daya hidup bagi sesama lewat sikap hidup, tindakan, dan tutur kata kami sepanjang hari ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu agar kami dapat menjadi berkat bagi siapapun yang kami jumpai dan layani. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan salam mendoa.